Kadang tanpa sadar, kita melakukan sholat hanya karena sudah terbiasa. Kita berdiri rukuk sujud membaca doa yang sama. Tetapi hati kita entah kemana. Bibir berucap, tubuh bergerak, tetapi jiwa seakan tertinggal jauh. Seolah sholat hanya menjadi rutinitas yang dilakukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban, bukan lagi pertemuan dengan Allah yang Maha Kuasa. Pernahkah engkau merasa begitu cepat dalam sholat, hingga tak sempat merenungkan satu pun maknanya? Pernahkah engkau berdiri di hadapan Allah, tetapi pikiranmu sibuk memikirkan urusan dunia, pekerjaan, anak, hutang, atau masalah rumah tangga? Padahal saat itulah engkau sedang berdiri di hadapan Raja segala Raja, yang menguasai langit dan bumi. Sholat seharusnya menjadi saat paling damai dalam hidup seorang mukmin. Namun seringkali kita mengubahnya menjadi rutinitas kaku tanpa ruh. Kita membaca takbir, tetapi hati tidak bertakbir. Kita mengucapkan Allahu Akbar, tetapi tidak benar-benar merasakan bahwa Allah Maha Besar atas segala sesuatu. Inilah mengapa banyak hati merasa hampa walau telah sholat setiap hari. Karena sholatnya tanpa hati, karena gerakannya tanpa makna, karena lisannya membaca tetapi jiwanya tidak ikut berbicara. Rasulullah pernah bersabda, banyak orang yang sholat tetapi tidak mendapatkan apapun dari sholatnya selain rasa lelah. Hadits riwayat Ahmad. Hadits ini bukan sekadar peringatan, tetapi teguran halus bagi setiap kita. Jika sholat tidak mengubah diri, tidak menenangkan hati, dan tidak menambah cinta kepada Allah, mungkin kita perlu bertanya, apakah selama ini kita benar-benar sholat dengan hati? Bayangkan, setiap kali engkau berdiri di atas sajadah, Allah sebenarnya sedang memandangmu. Namun apakah engkau memandang kembali kepadanya dengan cinta dan rasa tunduk? Ataukah engkau terburu-buru menyelesaikan sholat agar bisa kembali pada urusan dunia yang fana? Setiap sujud adalah momen di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Tetapi berapa kali kita benar-benar menikmati sujud itu? Berapa kali air mata jatuh karena merasakan kedekatan dengan Allah? Atau justru kita menunduk tanpa rasa, tanpa getar, tanpa makna? Hati yang hadir dalam sholat adalah tanda hidupnya iman, sedangkan hati yang lalai adalah tanda bahwa kita sedang butuh disembuhkan. Sebab orang yang mencintai Allah pasti akan merasa bahagia ketika dipanggil untuk sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surah Taha ayat 14. Ayat ini begitu jelas. Tujuan sholat bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi untuk mengingat Allah. Untuk menghidupkan hati yang mulai keras. Untuk melembutkan jiwa yang mulai lupa arah. Namun, apa yang terjadi jika kita sholat tanpa hati? Maka yang tertinggal hanyalah gerakan tanpa ruh. Kita datang ke masjid, kita berdiri bersama jamaah, tetapi hati kita masih di pasar, di kantor, di rumah, di dunia. Sholat yang seharusnya menjadi waktu perjumpaan dengan Allah, berubah menjadi sekadar formalitas harian. Tidak heran jika setelah sholat, kita tetap mudah marah, tetap gelisah, tetap tidak sabar, tetap merasa jauh dari Allah. Sebab sholat yang tidak disertai hati tidak akan meninggalkan bekas di dalam jiwa. Ia seperti air yang menetes di batu keras, mengalir tanpa meninggalkan makna. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, sesungguhnya hakikat sholat adalah kehadiran hati di hadapan Allah. Jika engkau berdiri tanpa hatimu bersama Allah, maka hakikat sholat belum engkau rasakan. Kalimat ini mengguncang hati, karena sholat bukan hanya perkara berdiri, rukuk dan sujud, tetapi bagaimana hati ikut sujud, bagaimana ruh ikut tunduk, bagaimana setiap ucapan yang keluar dari bibir menjadi percakapan antara engkau dan Allah. Maka berhentilah sholat tanpa hati. Berhentilah datang ke hadapan Allah hanya dengan tubuhmu, tanpa membawa jiwamu. Karena Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, tetapi melihat isi hatimu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadits riwayat Muslim. Artinya, keindahan sholat bukan pada lamanya berdiri atau indahnya bacaan, tetapi pada ketulusan hati. Ketika engkau benar-benar menyadari bahwa engkau sedang berbicara kepada Allah, maka setiap kata akan terasa hidup, setiap sujud akan terasa damai, setiap salam akan membawa ketenangan. Bayangkan jika setiap kali engkau sholat, engkau merasa sedang berbicara dengan Zat yang Maha mengetahui segala isi hatimu. Apakah engkau masih akan tergesa-gesa? Apakah engkau masih akan memikirkan dunia saat menghadapnya? Sholat bukanlah beban, ia adalah panggilan kasih dari Allah. Setiap adzan adalah undangan lembut dari Sang Pencipta kepada hambanya yang ia rindukan. Namun sayang, seringkali kita menjawab panggilan itu tanpa rasa rindu yang sama.
Maka hari ini, mari kita berhenti sejenak dari solat yang hanya menggugurkan kewajiban. Mari mulai belajar menghadirkan hati. Walaupun sedikit, walaupun masih belajar, Allah tetap menghargainya. Karena satu sujud dengan hati lebih berharga daripada 1000 gerakan tanpa makna. Solat dengan hati berarti menyadari siapa yang kita hadapi, mengingat kepada siapa kita berbicara, dan untuk apa kita bersujud. Itulah solat yang menghidupkan jiwa, menenangkan hati dan menghapus dosa. Khusyuk dalam solat bukanlah perkara mudah. Tidak ada manusia yang langsung mampu menundukkan hatinya seutuhnya dalam sekali sujud. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah merasa sulit menjaga kekhusyukan. Tapi mereka terus belajar, terus memperbaiki, terus mengingat siapa yang sedang mereka hadapi. Karena hati yang hadir dalam solat bukan hasil dari kebiasaan, melainkan hasil dari kesadaran. Khusyuk bukan sekadar memejamkan mata atau memperlambat bacaan. Khusyuk adalah ketika hatimu tenang karena merasa sedang berdiri di hadapan Allah. Khusyuk adalah ketika engkau berhenti memikirkan dunia, lalu membiarkan jiwamu berbicara kepada Tuhanmu. Khusyuk adalah ketika engkau tidak lagi sekadar membaca ayat, tapi merasakan setiap maknanya seolah Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Banyak orang mencari cara untuk khusyuk, tetapi lupa bahwa khusyuk bukan sesuatu yang dicari dengan mata, melainkan sesuatu yang dibangun dari hati. Hati yang sibuk dengan dunia tidak akan bisa diam dalam solat. Hati yang penuh dengan ambisi dan keluh kesah tidak akan mudah tenang saat berdiri di hadapan Allah. Karena itu, sebelum engkau masuk ke dalam solat, bersihkan dulu hatimu. Jangan langsung berdiri di atas sajadah tanpa mempersiapkan jiwa. Ambillah wudu dengan kesadaran penuh bahwa engkau sedang membersihkan bukan hanya kotoran di kulit, tetapi juga dosa yang melekat di hati. Saat air membasahi wajahmu, niatkan, "Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari segala kesibukan yang membuatku lupa kepadamu." Saat tanganmu dibasuh, niatkan, "Ya Allah, bimbinglah tanganku agar tidak digunakan untuk maksiat." Saat kakimu dicuci, niatkan, "Ya Allah, tuntunlah langkahku agar selalu menuju jalan yang Engkau ridai." Karena wudu yang dilakukan dengan hati akan menjadi gerbang menuju kekhusyukan, sementara wudu yang dilakukan tergesa-gesa hanya akan menjadi rutinitas yang hampa makna. Setelah itu, ketika engkau mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, jangan hanya mengucapkannya dengan bibir. Rasakan dalam-dalam maknanya, bahwa segala urusanmu kini engkau tinggalkan, bahwa dunia, masalah dan kesibukanmu kini engkau letakkan di belakangmu. Karena saat engkau mengatakan Allahu Akbar, engkau sedang menyatakan bahwa Allah lebih besar dari segalanya. Itulah awal kehadiran hati. Khusyuk lahir bukan dari banyaknya hafalan, tetapi dari kejujuran hati saat menghadap Allah. Namun seringkali Allah sengaja menguji kekhusyukan kita. Mengapa? Karena Allah ingin tahu seberapa sungguh-sungguh kita ingin dekat kepadanya. Kadang di tengah solat, pikiranmu tiba-tiba melayang pada urusan dunia. Itu bukan tanda engkau gagal. Itu tanda bahwa hatimu sedang diuji. Apakah engkau akan kembali kepada Allah? Atau justru tenggelam dalam lalai? Setiap kali pikiranmu melayang, tarik kembali hatimu perlahan. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Lalu lanjutkan solatmu dengan penuh kesadaran. Jangan putus asa karena sulit khusyuk. Sebab Allah tidak meminta kesempurnaan, Dia hanya meminta keikhlasan. Rasulullah pernah bersabda, "Seorang hamba bisa solat, namun hanya mendapatkan dari solatnya sejauh mana ia mengingat Allah di dalamnya." Hadis riwayat Ahmad, artinya, jika hatimu hanya mengingat Allah selama beberapa detik dalam solat, maka itulah bagian yang bernilai. Tapi jika hatimu berusaha terus hadir, meski kadang terganggu, Allah akan melihat kesungguhanmu, bukan kegagalanmu. Allah Maha tahu bahwa kita adalah manusia biasa yang mudah lalai. Namun justru disitulah letak indahnya ujian kekhusyukan. Karena setiap kali engkau berjuang untuk menghadirkan hati, Allah menuliskannya sebagai pahala yang besar. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, "Setiap kali engkau berjuang untuk khusyuk, maka sesungguhnya engkau sedang menjemput cinta Allah." Betapa lembutnya Allah. Ia tidak menuntutmu untuk langsung sempurna, tetapi Ia memanggilmu untuk terus mencoba. Karena solat yang disertai perjuangan menghadirkan hati lebih disukai Allah daripada solat yang sempurna, namun tanpa rasa. Bayangkan seorang anak kecil yang baru belajar berbicara dengan ayahnya. Kadang salah ucap, kadang terbata-bata, tapi sang ayah tetap tersenyum dan mendengarkan dengan cinta. Begitu pula Allah dengan hambanya.
Setiap kali engkau salah baca, lupa ayat, atau kehilangan fokus dalam solat, Allah tidak menertawakanmu. Dia menatapmu dengan kasih dan berkata dalam keheningan, "Aku tahu engkau berusaha mendekat kepadaku." Khusyuk bukanlah hasil instan. Ia tumbuh dari kebiasaan yang diiringi cinta. Setiap kali engkau solat dengan hati, meski sekejap, maka sedikit demi sedikit Allah akan melunakkan hatimu. Hingga suatu hari nanti engkau akan menangis tanpa sadar dalam sujud, karena merasakan kedekatan yang begitu nyata dengannya. Itulah sebabnya Allah menguji kekhusyukan kita, karena Dia ingin menjadikan solat sebagai jalan pulang, bukan sekadar kewajiban. Dia ingin kita merasakan nikmatnya berdialog dengannya, bukan sekadar menghafal bacaan. Dia ingin agar setiap kali kita sujud, kita benar-benar merasakan bahwa tidak ada tempat kembali yang lebih indah selain sajadah di hadapannya. Maka jangan berhenti berusaha untuk khusyuk. Jangan menyerah hanya karena pikiranmu sering teralihkan. Teruslah perbaiki hatimu sedikit demi sedikit, hingga engkau mampu solat bukan hanya dengan tubuh, tetapi juga dengan cinta. Karena hakikatnya orang yang solat dengan hati tidak akan pernah merasa lelah dalam hidupnya. Setiap sujud menjadi tempat beristirahat, setiap salam menjadi penyejuk jiwa, dan setiap doa menjadi jembatan menuju rahmat Allah yang tidak pernah kering. Setiap kali engkau menunaikan solat, mungkin engkau bertanya dalam hati, apakah solatku diterima oleh Allah? Pertanyaan itu bukan tanda keraguan tetapi tanda cinta, karena hanya orang yang hatinya hidup yang mau memastikan apakah ibadahnya benar-benar sampai kepada Tuhannya. Namun tahukah engkau bahwa tanda diterimanya solat bukan pada seberapa indah bacaanmu, bukan pada seberapa lama engkau berdiri, tetapi pada seberapa besar perubahan yang terjadi pada dirimu setelah solat. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwa solat yang diterima adalah solat yang mampu menahan diri dari maksiat, yang menundukkan ego, dan yang melahirkan kelembutan hati. Jika setelah solat engkau menjadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mudah memaafkan, maka itu tanda bahwa solatmu mulai diterima oleh Allah. Namun, jika engkau masih mudah marah, masih merasa kosong, masih sulit menahan diri dari dosa, jangan langsung putus asa. Itu bukan berarti Allah menolak solatmu. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu secara perlahan. Karena tidak ada hati yang langsung lembut hanya dengan satu sujud. Terkadang Allah perlu mengguncang hatimu berkali-kali, agar engkau benar-benar sadar bahwa hanya Dia tempat kembali. Hati manusia ibarat tanah. Ada tanah yang subur, sekali disirami langsung tumbuh tanaman. Ada tanah yang keras, perlu digemburkan berkali-kali sebelum benihnya tumbuh. Begitu pula dengan hati kita. Ada hati yang langsung tersentuh saat mendengar ayat Allah. Ada juga hati yang baru luluh setelah bertahun-tahun bersujud dan berdoa. Jadi, jangan pernah menyerah. Teruslah sholat walau hatimu belum sepenuhnya hadir. Teruslah datang kepada Allah, walau kadang masih tergesa-gesa, karena Allah melihat perjalananmu, bukan hanya hasil akhirnya. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingatnya, seperti orang hidup dan orang mati. Hadits riwayat Bukhari. Begitu pula dengan solat. Solat dengan hati adalah kehidupan, sedangkan solat tanpa hati adalah kematian dalam ibadah. Maka jika engkau ingin mengetahui apakah solatmu diterima, lihatlah bagaimana perilakumu setelahnya. Apakah solat itu menenangkan hatimu, atau justru membuatmu semakin lalai? Apakah solat itu membuatmu lebih lembut, atau justru semakin keras kepala? Jika setiap kali engkau selesai solat, engkau merasa ringan, merasa lebih damai, merasa lebih dekat kepada Allah, itulah tanda bahwa Allah sudah mulai menerima solatmu. Karena solat yang diterima tidak hanya berhenti di sajadah, tetapi ikut berjalan bersama langkahmu sepanjang hari. Imam Ja'far Asy-Syadiq pernah berkata, barang siapa yang solatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia belum benar-benar solat. Kalimat ini bukan untuk menakuti tetapi untuk menyadarkan, karena solat bukan sekadar kewajiban, melainkan proses penyembuhan hati. Setiap rukuk, sujud, dan doa yang engkau ucapkan adalah bagian dari terapi ruhani yang sedang memperbaiki dirimu perlahan-lahan. Mungkin engkau belum merasakannya sekarang, tapi percayalah, setiap kali engkau solat dengan kesungguhan, Allah sedang menanam benih ketenangan di dalam hatimu. Benih itu akan tumbuh sedikit demi sedikit, kadang tanpa engkau sadari. Hingga suatu hari nanti engkau akan menangis di tengah malam karena tiba-tiba merasakan kedekatan yang begitu dalam dengannya.
Hati yang keras bisa luluh karena sholat. Hati yang sombong bisa tunduk karena sujud. Hati yang hancur bisa sembuh karena doa di sepertiga malam. Itulah keajaiban sholat. Ia mampu mengubah luka menjadi kekuatan, kesedihan menjadi ketenangan, dan kesesatan menjadi cahaya. Allah tidak menilai cepatnya bacaanmu, tidak menilai lamanya rukukmu, tetapi melihat bagaimana sholat itu mengubahmu menjadi lebih baik. Bisa jadi engkau sholat hanya 5 menit, tetapi 5 menit itu penuh dengan kehadiran hati, penuh dengan cinta dan kejujuran. Dan bisa jadi orang lain sholat setengah jam, namun hatinya tidak hadir sama sekali. Karena itulah, berhentilah membandingkan ibadahmu dengan orang lain. Yang Allah lihat bukan banyaknya gerakan, tetapi dalamnya rasa. Bukan kerasnya suara, tetapi lembutnya hati. Maka jika engkau ingin sholatmu diterima, jangan hanya memperindah suara, tetapi perindahlah hati. Jangan hanya mempercepat gerakan, tetapi perbanyak kesadaran. Sebab setiap sholat yang lahir dari hati yang tulus akan mengetuk pintu langit dan disambut oleh kasih sayang Allah. Hati yang keras akan perlahan lembut bila terus diajak sujud. Karena setiap sujud adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, dan Allah mencintai hamba yang mau mengakui kelemahannya. Jadi jangan berhenti hanya karena engkau belum merasa khusyuk. Teruslah hadir di hadapan Allah, karena Dia lebih dekat dari urat lehermu, dan setiap kali engkau memanggilnya Dia selalu mendengarkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua perjalanan panjang tentang sholat, kini kita tahu bahwa sholat bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi perjalanan hati menuju Allah. Sholat adalah saat di mana jiwa berbicara tanpa suara, air mata menjadi bahasa, dan sujud menjadi bentuk cinta paling murni dari seorang hamba kepada Tuhannya. Berhentilah sejenak dari segala kesibukan dunia, tutup matamu, tarik napas perlahan dan renungkan. Sudah berapa lama engkau sholat hanya dengan tubuh tanpa menghadirkan hati? Berapa banyak sujud yang engkau lakukan, tetapi tanpa rasa tunduk yang benar-benar lahir dari dalam jiwa? Dan berapa kali engkau mengucapkan Allahu Akbar, padahal hatimu sedang lebih besar mencintai dunia? Ingatlah, sholat bukanlah beban, sholat adalah hadiah. Allah tidak butuh ibadahmu, tetapi engkaulah yang membutuhkan sholat untuk menenangkan hatimu, meneguhkan jiwamu, dan menuntun hidupmu agar tetap di jalan yang benar. Rasulullah bersabda, sholat adalah cahaya bagi hati. Hadits riwayat Muslim. Cahaya itu tidak hanya menerangi saat engkau berada di atas sajadah, tapi juga menuntun langkahmu setelah salam. Cahaya itu membuat hatimu lembut dalam menghadapi orang lain. Cahaya itu menjadikan sabarmu lebih luas, tawakalmu lebih kokoh, dan kasihmu lebih dalam. Setiap kali engkau sujud, Allah sedang menatapmu dengan kasih sayang. Dia tidak menghitung berapa kali engkau lalai, tetapi berapa kali engkau kembali. Dia tidak menilai berapa kali engkau lupa, tetapi berapa kali engkau menangis karena ingin kembali mengingatnya. Maka, mulai hari ini, jangan lagi sholat tanpa hati. Jangan lagi datang kepada Allah hanya dengan gerakan kosong. Hadiahkan hatimu meskipun kecil, persembahkan cintamu, meskipun belum sempurna, karena Allah lebih mencintai hamba yang datang dengan hati yang remuk, daripada hamba yang datang dengan kesombongan. Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar, bayangkan bahwa semua masalah hidupmu engkau letakkan di belakangmu. Saat engkau rukuk, bayangkan seluruh bebanmu sedang jatuh ke bumi. Dan ketika engkau sujud, rasakan betapa dekatnya engkau dengan Allah. Karena dalam sujud itulah, engkau berada di tempat paling tinggi di sisinya. Rasulullah bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadits riwayat Muslim. Sujud bukan sekadar menunduk. Sujud adalah saat di mana langit mendengar tangismu dan bumi menyerap setiap air mata yang jatuh karena rindumu kepada Allah. Sujud adalah tempat di mana engkau benar-benar menjadi kecil agar Allah menjadikanmu besar di hadapan dunia. Jangan takut jika sholatmu belum sempurna. Jangan malu jika kadang hatimu masih lalai. Teruslah datang, teruslah sholat, teruslah berusaha menghadirkan hatimu, karena Allah lebih menyukai langkah kecil yang tulus daripada kesempurnaan yang penuh pamer. Imam Al-Ghazali pernah berkata, barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat akan menjaga dirinya. Barang siapa mengabaikan sholatnya, maka hidupnya akan kehilangan arah. Dan sungguh, banyak orang berlari ke segala arah mencari ketenangan, padahal ketenangan itu hanya bisa ditemukan di atas sajadah. Banyak orang mencari cinta manusia, padahal cinta Allah jauh lebih lembut dan kekal.
Maka mulai hari ini, jadikan setiap sholatmu sebagai pertemuan, bukan kewajiban. Datanglah dengan hati yang rindu, bukan hati yang terpaksa. Ucapkan setiap takbir dengan kesadaran bahwa engkau sedang berbicara dengan Tuhan yang menciptakanmu, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan luka, dan yang selalu menunggumu kembali. Jika suatu saat engkau merasa lelah, sedih, kecewa, atau kehilangan arah, kembalilah kepada sholat. Karena sholat adalah tempat pulang yang paling damai. Di sana engkau bisa menangis tanpa malu. Di sana engkau bisa berkeluh tanpa takut dihakimi. Dan di sana engkau akan menemukan kasih Allah yang tidak pernah pergi. Berhenti sholat tanpa hati. Mulailah sholat dengan cinta. Karena tidak ada yang lebih indah dari saat engkau berdiri di hadapan Allah. Lalu hatimu berbisik pelan, "Ya Allah, aku datang, aku rindu, aku ingin dekat denganmu." Terakhir, sebagai penutup renungan malam ini, semoga setiap rakaat yang kita lakukan menjadi langkah menuju pengampunan. Semoga setiap sujud yang kita lakukan menjadi jembatan menuju surga. Dan semoga setiap air mata yang jatuh dalam sholat menjadi saksi cinta kita kepada Allah. Di hari ketika tidak ada perlindungan selain perlindungannya,